Ayo simpan hartamu di langit. Infak dan sodakoh Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 10352082887. Bank Muamalah, nomor rekening 301021555 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa di hari Rabu kita melanjutkan bahasan bedah buku kita Riyadhus Shalihin, tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita masih dalam bab atau kitab yang sama, yaitu bahasan yang sama, yaitu keutamaan zuhud di dunia. Kembali kami ingatkan, zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia, dan ini harus menjadi pemahaman yang jelas bagi setiap muslim, karena ada orang yang berpikir memahami zuhud itu adalah meninggalkan dunia untuk akhirat, sehingga akhirnya mereka tidak peduli lagi dengan dunianya, penampilannya berantakan, dan orang akhirnya tidak perlu lagi mencari pendapatan yang lebih di dunia, prestasi dunia tidak perlu, sehingga akhirnya mereka mengesankan Islam itu kumuh. Ini pemahaman yang keliru, satu sisi. Sisi yang lain, ada juga orang yang memang tidak paham tentang masalah ini, bahwasanya ada kehidupan akhirat di sana. Mendahulukan akhirat dari dunia, artinya itu akhirat menjadi target utama. Sehingga dunia ini kita tunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Dunia ini sebentar, saudaraku seiman. Dan kita akan lalui semua. Sebagaimana orang-orang sebelum kita akhirnya tinggal dikenang namanya, yang Allah mudahkan dikenang, seperti nama para nabi-nabi, para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, dan seterusnya, orang-orang saleh, ya, para raja-raja muslim yang punya pengaruh, punya efek kepada agama, maka Allah kekalkan nama mereka. Ya. Ada juga orang yang sudah terlupakan, sudah meninggal, selesai, hilang semua sejarahnya, tidak ada lagi yang mengetahui dia. Dan begitu juga kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, fahamlah dan renungi kalau kita akan menuju kepada kehidupan akhirat, yaitu kehidupan abadi kita di sana. Ya, kita akan menuju kepada kehidupan abadi di sana, dan itu target utama. Itulah pemahaman zuhud yang sedang kita bahas. Dari dunia, satu sisi kita boleh mengejar prestasinya, tapi sisi lain kita tunggangi untuk menuju kepada kehidupan abadi kita di akhirat. Sehingga setiap kita melakukan apapun aktivitas kita, ya, mengisi waktu-waktu kita selama di dunia ini, semuanya tujuannya kejar yang terbaik di dunia, dan tujuannya untuk akhirat. Nah, ini pemahaman yang sempurna dari masalah zuhud itu sendiri. Dan kita akan masuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala hadis lanjutan bahasan kita, yaitu nomor 479, ya, dari awal kita belajar, yang berbunyi dari Amr ibn Harith, saudara Juwairiyah binti Al-Harith Ummul Mu'minin radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau berkata, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi dinaran wala dirhaman wala 'abdan wala amatan wala syai'an illa baglatahul bayda allati kana yarkabuha wa silahahu wa ardan ja'alaha libni sabirin sadaqah." Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan sedikit pun dari dinar, dirham, budak laki-laki, budak perempuan, atau apapun kecuali bagal. Bagal ini perkawinan antara kuda sama keledai. Kecuali bagal yang dulu beliau kendarai. Juga senjata beliau, pedang, ya, perisai, dan tanah yang sudah beliau jadikan sedekah atau wakaf untuk Ibnu Sabil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita yang bisa kita bedah, yang kita bisa pelajari adalah yang pertama tentang Amr bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Ini di sini katakan saudara Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Harith nama ayah mereka adalah kepala suku. Ya, setahu saya Bani Mustaliq, ya. Dan Nabi SAW satu hari pernah menyerang ke suku ini karena mereka memang niat ingin menyerang kota Madinah. Maka pada saat itu Nabi SAW memenangkan peperangan, dan Juwairiyah, ya, menjadi bagian daripada harta rampasan perang Nabi SAW, dan beliau menikahinya, gitu kan? Beliau menikahinya, dan karena dia menerima masuk Islam, karena Nabi SAW tawarkan, kalau kau masuk Islam, saya akan nikahi kamu.
Maka dia pun menerima itu, dia masuk Islam dan akhirnya nikah dengan Nabi SAW. Dan karena kemuliaan pernikahan ini, ya artinya dia menjadi istri Nabi SAW. Kalau kita mungkin bahasakan selain agama Islam, mungkin istri raja ya. Istri raja, istri pemimpin gitu. Maka penghormatan terhadap Juwairiyah, seluruh sahabat membebaskan tawanan dari suku Bani Mustalik atau Bani Mustalik ini. Suku Mustalik ya. Dan ini menjadi sebuah sejarah tersendiri dalam peperangan Bani Mustalik. Anda bisa dengarkan di kajian Sirah Nabawi kami tentunya. Nah, Amr bin Harith adalah ipar Nabi SAW. Berarti dari hadits ini kita bisa fahami, atau riwayat ini, sanad ini berarti Amr bin Harith, saudaranya Juwairiyah binti Harith yang merupakan istri Nabi SAW. Berarti ini adalah ipar Nabi SAW yang meriwayatkan hadis. Ya. Dan dari sini berarti pelajaran teman-teman sekalian bagaimana dalam Islam seseorang itu bisa punya efek terutama bagi orang-orang terdekat terlebih dahulu. Ya, Allah al-Musta'an ya. Kami dan mungkin sebagian orang-orang juga punya kekurangan dalam masalah ini ya. Tidak semua kerabat mendapatkan hidayah dan akhirnya ikut dengan agama ini. Masih banyak di antara kerabat-kerabat kami yang belum mengenal. Walaupun alhamdulillah ada yang mendapatkan hidayah ya. Tapi seseorang berusaha maksimal bagaimana supaya orang-orang terdekat dia yang lebih dahulu mendapatkan ya, dakwah, tersampaikan kepada mereka dakwah. Ya, karena ada orang sibuk dakwah di luar sana tapi ya, istri dia, anak-anak dia jauh daripada agama. Mungkin saudara dia, saudari dia, orang tuanya. Ya. Maka ini semua harus dijadikan sebagai skala prioritas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Disuruh mendakwahi kerabat-kerabat terdekatnya dulu. Ya, itu yang kadang-kadang luput dari sebagian orang di antara kita. Baik, kemudian pelajaran yang kedua kita bisa ambil dari hadis ini, saudaraku seiman, yaitu bagaimana Amr bin Harith menceritakan waktu Nabi SAW meninggal, beliau tidak meninggalkan harta. Di sini dirincikan harta tersebut, dinar, ya, dirham. Biasanya kalau dinar itu lebih kepada emas ya, dinar emas, dirham itu biasanya perak ya. Hamba, budak apa namanya, budak laki-laki, budak perempuan. Bahkan tidak ada sesuatu yang sejenis itu semuanya kecuali seekor bagal ya. Yang tadi saya bilang peranakan antara kuda sama keledai berwarna putih yang dulu beliau tunggangi. Serta juga senjata beliau ya, pedang, perisai ya, yang semasa hidup Nabi SAW beliau gunakan. Dan itu saya pernah lihat, Allahu alam kebenarannya, tapi kami saksikan itu ada di museum di Istana Topkapı di Turki ya. Diklaim bahwasanya itu adalah pedang Nabi alaihi salatu wassalam, dan beberapa pedang sahabat ada yang dipajang di sana. Kemudian juga dan ada tanah yang beliau wakafkan untuk Ibnu Sabil atau orang yang terputus jalan. Siapa saja boleh tinggal di tanah itu yang diwakafkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya baginda Nabi SAW memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau dalam sabda Nabi yang lain gitu. Ya, beliau mengatakan, innal ulama warhatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinan wala dirhama. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi, dan ketahuilah nabi-nabi tidak akan pernah mewariskan dirham dan dinar. Dari mana nabi-nabi tidak mewariskan itu? Ini bukan berarti setiap orang di antara kita tidak usah tinggalkan warisan buat ahli warisnya, bukan. Tapi ini khusus terjadi untuk para nabi-nabi, mereka memang tidak meninggalkan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa innama warrathul ilm, tapi mereka mewariskan ilmu. Ya. Waman akhadha bihadzin wafir, siapa yang mengambil ilmu yang ditinggalkan Nabi itu, maka dia telah mengambilkan bagian terbesar dalam hidupnya. Hadis ini juga kita bisa pahami, masih di mutiara yang kedua ini ya, bahwasanya ini bukan berarti seorang muslim tidak meninggalkan harta buat ahli warisnya, sebagaimana saya katakan tadi. Ya, tapi memang terjadi pada Nabi. Kita hubungkan ini dengan hadis yang lain. Ya, pada saat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit keras ya di Mekah, dan beliau kira dirinya akan wafat, walaupun setelah itu beliau sembuh dan akhirnya hidup sekian tahun sampai sempat memimpin pasukan di masa khilafahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menembus wilayah Persia. Ya, artinya sekian puluh tahun ya, bisa kita bahasakan begitu. Setelah sakit parahnya di Mekah. Tapi waktu dia sakit parah, dia khawatir meninggal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya punya satu anak perempuan. Saya ingin wakafin semua harta saya karena saya kaya ini.
Kata Nabi SAW, jangan. Kalau ya setengahnya juga jangan. Lalu dia mengatakan kalau sepertiganya ya Rasulullah, kata Nabi SAW, ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir. Sepertiga masih masuk akal, tapi itu pun masih banyak. Tapi beliau mengatakan, ya setelah itu, engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka mengemis kepada manusia. Ya, berarti memang ada perintah untuk punya warisan juga. Ya, selain daripada amal-amal soleh kita yang kita kerjakan. Dan itu bagian daripada anjuran Nabi SAW agar keturunan kita tidak terbengkalai. Hadis selanjutnya nomor 480 berbunyi dari Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, beliau berkata, hajarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajha Allah taala wa waqa ajruna 'ala Allah faminna man mata wa lam ya'kul min ajrihi syai'a minhum Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu qutila yawma Uhud wa taraka namirah فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخير ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. Artinya hadits ini riwayat Bukhari Muslim. Kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mencari wajah Allah Ta'ala, ikhlas. Maka pahala itu diberikan oleh Allah. Di antara kami ada yang meninggal dan belum pernah memakan sedikit pun dari pahalanya. Di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia terbunuh dalam perang Uhud dan hanya meninggalkan kain berwarna dari wol. Jika kami tutupkan pada kepalanya, maka kedua kakinya terlihat. Dan apabila kami tutupkan pada kedua kakinya, maka kepalanya terlihat. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar kami menutupkan pada kepalanya. Lalu kami menutup kedua kakinya dengan idkhir. Ada footnote nomor 429 di bawah dikatakan, idkhir adalah tumbuhan terkenal yang wangi aromanya. Dan di antara kita ada juga yang telah masak buahnya lalu dia memetiknya. Hadis ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita, saudaraku seiman. Yang pertama adalah penyampaian atau perkataan Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, kami telah berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan wajah Allah. Nah, kalau Anda temukan potongan kata-kata seperti ini, mengharapkan wajah Allah, yang dimaksud adalah keikhlasan. Ya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, pernah ada seorang sahabat, dan hadis ini hadis yang sahih, berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mau berjihad, ya, dan sekaligus mencari reputasi? Bagaimana dia supaya dikenal gitu, ya? Dibilang dia itu pejuang, kesatria, perkasa, ya, atau apalah istilah-istilah seperti ini. Kata Nabi, dia dapat apa kata orang itu? Kata Nabi SAW, tidak dapat apa-apa. Dari balasan pahala nggak ada. Orang itu ulangi sampai 3 kali. Dia berperang tapi ya Rasulullah, jihad karena Allah. Hanya ikutin niat itu. Supaya dia juga dikenang. Dicatat sebagai seorang pahlawan. Kata Nabi SAW, tidak sama sekali. Lalu beliau mengatakan, ini saksi bahasan kita, Inna Allah la yakbalu amalan illa ma kana khalisan wabtugiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya dan mengharapkan wajahnya. Ya. Di istilah ini digunakan untuk menggambarkan keikhlasan. Dan memang ini teman-teman sekalian adalah asas semua amal. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan aku adalah sebaik-baik sekutu, partner. Siapa yang menyekutukan aku dengan sesuatu, maka aku akan berikan kepada seluruh sekutuku itu. Allah itu Maha As-Samad, bergantung padanya segala sesuatunya, tidak butuh sama siapapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak butuh, jangan dipartnerkan Allah dengan yang lainnya. Lalu kata Nabi SAW, akhlisu amalakum, oleh karena itu ikhlaskan amal kalian, wala taqulu, dan jangan pernah kalian katakan hadza lillahi wa hadza lirrahim, bal huwa lirrahim. Maksudnya jangan kalian mengatakan ini untuk Allah dan sekaligus untuk kekerabatan saya. Kata Nabi SAW, maka itu akan pergi ke kekerabatan kalian saja. Jadi kalau orang silaturahim keluarga misalnya, lalu dia mengatakan ini karena Allah dan juga karena kalian,
maka itu hanya datang untuk mereka. Betul-betul kalau untuk Allah nggak usah disebutin, nggak usah libatkan Allah dengan yang lainnya. Lalu kata Nabi SAW, wala taqulu hadza lirrahim wa liujuhikum. Ini untuk hadza lillahi wa liujuhikum wa liujuhikum. Ya. Ini untuk Allah dan juga untuk kalian. Ya. Karena kasihan lihat kalian. Ya. Memperbaiki keadaan kalian. Kata Nabi SAW, fa innahu liujuhikum. Karena itu akan kembali kepada perasaan itu saja gitu. Ya. Jadi nggak bisa. Allah tidak akan terima kecuali yang ikhlas. Nah ini kalimat ini penting. Jadi jangan pernah partnerkan Allah dengan makhluknya. Semoga Allah ikhlaskan seluruh amal kita dan menerima seluruh amal yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Allahumma amin. Pelajaran yang kedua, teman-teman sekalian dari hadis ini adalah potongan perkataan beliau, faminna man mata wa lam ya'kul min ajrihi syai'a minhum Mus'ab bin Umairin radhiyallahu anhu. Di antara kami ada yang mati tapi belum menikmati pahalanya sedikit pun, ya. Di dunia maksudnya. Di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, qutila yauma Uhudin wa taraka namirah. Dia terbunuh pada hari Uhud dan dia hanya meninggalkan selembar kain wol yang berwarna, ya. Dan kain itu fakunna idza ghattayna biha ra'sahu badat rijlah. Kalau kami tutup pada saat dia wafat, ya. Kepalanya maka kakinya kelihatan karena pendeknya baju itu. Wa idza ghattayna biha rijlaihi bada ra'suhu. Dan kalau kami tutup kakinya, kepalanya kelihatan. Fa amara Rasulullah SAW an nughatti ra'sahu wa naj'al ala rijlaihi syai'an min al-izkhir. Ya. Maka kami diperintahkan Nabi SAW untuk tutup kepalanya dia dan kami menutup bagian kakinya dengan bagian pohon yang mengeluarkan bau wangi atau izkhir. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman. Yang kedua adalah banyak riwayat menjelaskan kalau seandainya seseorang itu berbuat kebaikan-kebaikan, Allah Subhanahu wa taala membagi kebaikan itu. Ada yang dia diberikan balasan di dunia, ada yang dia diberikan balasan di akhirat, gitu kan? Jadi makin ikhlas dia maka makin besar balasannya, kayak silaturahim keluarga dan yang lainnya. Intinya Allah membagi, ada yang di dunia diberi, ada yang dia bekasi di akhirat, gitu kan? Nah, kelihatannya yang di akhirat ini, ya apa yang di dunia ini banyak, kayak misalnya kemakmuran hidup. Ada beberapa riwayat menjelaskan masalah itu. Ya. Bahkan ada seorang sahabat sempat meneteskan air mata menangis lalu mengatakan, sesungguhnya telah dilapangkan dunia buat kami. Maka kami khawatir jangan sampai ini kebaikan akhirat yang semuanya dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada orang-orang yang mendahului kami lebih baik daripada saya, yaitu Mus'ab bin Umair, gitu kan. Kata sahabat itu yang wafat yang Uhud, hari Uhud. Dia masuk Islam di Mekah, gitu kan. Dan Mus'ab ini adalah orang yang kaya raya di Mekah. Orang tuanya sangat kaya raya. Bahkan terkenal sebelum masuk Islam kalau Mus'ab radhiyallahu anhu lewat di sebuah tempat, ya, maka tercium bau wanginya dan terlihat ketampanannya, bajunya yang bersih, terkenal sekali. Ya. Tapi setelah masuk Islam orang tuanya benci dia, ditinggalkan, tidak dikasih lagi kebutuhan-kebutuhannya, sampai hanya dia menjadi orang yang sangat miskin radhiyallahu anhu. Ikut hijrah ke Madinah tahun pertama. Badr terlewatkan, dia melalui. Di perang Uhud wafat. Ya. Mirip kasusnya juga dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi SAW. Orang yang luar biasa pembelaan terhadap Islam di Mekah. Ya. Kemudian hijrah ke Madinah, ikut perang Badr, di perang Uhud sudah wafat. Jadi masih baru tahun kedua Hijriyah, belum umat Islam dibukakan dunia ini dengan kekayaan-kekayaannya, itu mereka sudah wafat. Berarti balasan mereka yang tadinya dibagi dunia dan akhirat, yang dunianya belum dikasih sama Allah, maka mereka akan menerima balasan yang full nanti di akhirat, gitu kan? Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat kepada kita, dan itu bagian daripada balasan kita. Ini juga bisa difahami daripada statement Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah beliau, dan juga ada beberapa ulama yang lain yang menjelaskan hal yang sama, ya. Kalau orang-orang kafir itu berbuat kebaikan-kebaikan di dunia, dalam syariat Allah adalah baik. Seperti misalnya silaturahim keluarga, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah. Ini kan dalam pandangan hukum Allah benar. Perbuatan yang baik. Tapi mereka tidak dicatatkan sebagai pahala yang mereka bisa panen di akhirat nanti. Karena memang mereka belum muslim. Lalu bagaimana caranya? Allah berikan mereka balasan di dunia sepenuhnya. Semua dikasih di dunia. Sehingga nanti di akhirat mereka sudah tidak punya lagi balasan. Ya, seperti itu.
Jadi kalau Anda merasakan ada nikmat yang melimpah pada diri Anda, berarti ada itu efek daripada perbuatan-perbuatan kita. Dan kita akan menerima juga balasannya nanti di akhirat. Itu maknanya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah bagaimana zuhud ya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau saking susahnya hidup, akhirnya beliau wafat tidak punya pakaian kecuali satu lembar itu. Gak ada hartanya, padahal ini orang kaya raya di Mekah. Dan saking susahnya digambarkan di sini. Satu lembar baju saja dari kain wol yang berwarna, itu kalau ditarik ke kepalanya, kakinya kelihatan. Padahal kan orang kalau wafat kan tertutup ya, gitu. Kalau dia ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Jadi menandakan zuhudnya radhiyallahu anhu, artinya beliau memang tidak menjadikan dunia sebagai target. Bukan berarti bertolak belakang dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya ya. Kalau orang harusnya tetap menikmati dunia, bukan. Artinya bagaimana sosok sahabat ini, dia ada makan, hidup segala macam. Tapi memang keadaannya semenjak dia masuk Islam dan sampai dia wafat baru tahun 2 Hijriah, memang belum sempat memperbaiki keadaan ekonominya radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau wafat dalam kondisi seperti ini. Tapi tidak menjadi masalah buat beliau. Yang penting beliau sudah mendapatkan mati syahidnya. Ya. Pelajaran selanjutnya yang keempat kurang lebih ya, bolehnya atau orang yang wafat itu ditutup bagian kepalanya walaupun orang yang mati syahid. Walaupun orang yang mati syahid ya. Karena saya pernah lihat beberapa cuplikan beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang yang dianggap mati syahid ya di wilayah-wilayah kaum muslimin yang terjadi pembunuhan, peperangan segala macam. Ya, mereka dikuburkan dalam kondisi begitu dengan bajunya. Betul memang, tapi di sini dan hadis kita lihat Mus'ab disuruh tutup wajahnya. Ya, artinya ada yang ditutup walaupun dia dikubur dengan pakaiannya. Orang mati syahid tidak perlu dimandikan lagi seperti jenazah umumnya. Tapi di sini ada sunnah Nabi SAW yang perlu kita terapkan, yaitu menutup bagian wajah. Gitu. Begitu juga dengan wilayah kakinya. Tapi kalau dia dalam kondisi wafat, misalnya dia menggunakan baju militer, jadi teman-teman aparat kita misalnya, dia wafat maka dia dikubur dengan kondisi pakaiannya itu cuma hanya memang bagian kepalanya ditambahkan kain yang menutup, ya seperti itu kurang lebih. Kemudian pelajaran yang kelima, dianjurkan untuk menggunakan kalaupun menutup jenazah dengan izkhir, ya. Itu adalah pepohonan, tumbuhan yang mengeluarkan bau yang wangi. Kalau kita tidak punya di Indonesia, kita bisa pakai pohon apa saja di saat memang kain kafan tidak cukup untuk menutup tubuhnya. Ya, tapi kalau cukup maka digunakan kain tentunya. Dan pelajaran yang terakhir adalah potongan sabda Nabi SAW, potongan perkataan sahabat ya. Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, wa minna man aina'at lahu thamaratuhu fahuwa yahdibuha. Dan yang antara kita ada yang telah masak buahnya lalu dia memetiknya. Apa maknanya? Maksudnya di antara kami ada yang masih hidup setelah Mus'ab, setelah perang Uhud, lalu kemudian dia merasakan tiba-tiba ekonominya jadi lebih baik, ya dia menjadi orang terkenal di Madinah, punya keluarga, punya keturunan, punya harta, ya. Ada yang bahkan menjadi khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menjadi raja gitu ya. Maka ini ada di antara kami yang sudah mateng pahala-pahala itu, maka dia dapatkan sebagian di dunia dan di akhirat nanti juga dia akan dapatkan. Ini makna daripada hadisnya. Dari hadis ini juga teman-teman sekalian, kita ambil potongan yang terakhir ya, yang bisa diambil pelajaran dari sini. Bagaimana seseorang muslim itu ya, mengimbangi antara dunia dan akhiratnya, dalam arti kata dia tetap ya mengejar dunianya, karena di sini perkataan Khabbab bin Arat, ada di antara kami yang menikmati ya sudah matang, maka dia menikmati hasil daripada amal-amal solehnya itu, Allah berikan balasan di dunia. Dan juga dia tidak boleh merasa cukup dengan apa yang sudah dia kerjakan itu. Ya. Karena sahabat-sahabat Nabi yang awal masuk Islam di Mekah, mereka hijrah, mereka berperang bersama Nabi SAW. Mereka nggak berhenti setelah Nabi SAW meninggal. Nggak mengatakan, oh saya sudah cukup kan, sudah pernah jadi sahabat Nabi. Saya sudah pernah ikut berperang bersama Nabi. Berarti sudah cukup. Enggak, mereka nggak ke situ pikirnya. Mereka terus lebih semangat lagi berbuat. Ya. Contoh yang lain kita lihat, ada 10 sahabat yang disebutkan namanya langsung Nabi SAW untuk masuk ke surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'id bin Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Jadi Nabi SAW sebut nama-namanya. Tapi
penyebutan ini yang terpamerkan di depan para sahabat, teriklankan gitu. Kalau si fulan di surga gitu. Tapi tidak membuat mereka jadi malas beribadah setelah itu. Sama sekali. Mereka malah tetap semangat untuk melakukan ibadah-ibadah tambahan. Dan ini penting. Jangan pernah kita berbangga dengan amal yang sudah pernah kita kerjakan. Itu sudah dicatat di buku amal di waktu itu. Ya. Sekarang ke depannya kita tetap butuh. Setiap hari buku amal kita dibutuhkan. Kenapa Anda diperintahkan setiap kali mau makan baca bismillah, setiap habis makan baca alhamdulillah, setiap kali mau keluar rumah, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bangun tidur, mau makan, mau minum, selesai makan dan minum pakai pakaian, lepas pakaian, setiap hari kita sholat, setiap hari kita ada zikir pagi, zikir petang. Jadi selalu ada pengulangan karena memang setiap hari buku amal kita butuh untuk dicatat, diisi dengan amal-amal soleh. Jadi jangan pernah puas dengan apa yang pernah kita kerjakan di masa lalu. Oh dulu saya pernah waktu orang tua saya hidup, saya sudah bakti sama beliau. Itu dulu. Sekarang kan buat sesuatu yang pada saat mereka sudah meninggal bisa kita bakti juga setelah mereka wafat. Dengan mendoakan, memohon ampun dan seterusnya. Nah ini poin penting yang juga jangan luput dari kita teman-teman sekalian. Jadi jangan merasa puas dengan amal yang sudah pernah kita kerjakan. Tapi terus mengejar. Karena setiap amal yang kita kerjakan akan ada balasan di dunia. Dan juga ada balasan di akhirat. Allahu a'lam. Kita akan masuk lanjutannya di hadis nomor 481. Berbunyi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis hasan sahih. Artinya, seandainya dunia ini di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk saja, maka niscaya dia Allah tidak akan sudi memberikan minum orang kafir meskipun hanya seteguk air. Kalimat ini teman-teman sekalian disampaikan Nabi SAW, kalimat yang luar biasa. Ini termasuk jawami al-kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas tapi mengandung bobot yang sangat luar biasa gitu. Maknanya, kandungan ilmunya, nasihat-nasihat dan wasiatnya itu luar biasa. Potongan dari hadits ini, kalau seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk sekalipun, ya. Niscaya dia-nya besar, kata ganti Allah, tidak akan sudi memberikan minum orang kafir meskipun hanya seteguk. Apa maknanya kalimat ini? Anda pernah punya satu benda yang sangat banyak jumlahnya dan murah gitu. Ya. Misal Anda punya kuaci, ya, belinya murah, banyak sekali. Kira-kira, perasaan teman-teman sekalian, Anda punya satu box isi 10 kilo semuanya kuaci. Anda merasa rugi nggak sih kalau seandainya ada yang ambil satu butir saja, satu kuaci itu? Atau Anda punya 10 kilo, nggak usah 10 kilo deh, 1 kilo garam, 1 kilo gula. Lalu kemudian ada yang ambil satu butir saja. Kira-kira berpengaruh nggak? Saya yakin Anda akan jawab tidak. Ya. Bahkan Anda tidak peduli dengan satu butir gula atau tadi, ya, garam misalnya. Kenapa? Karena memang terlalu murah dan banyak gitu. Nah, makna hadits ini seperti itu. Kalau seandainya dunia ini bernilai, ya, sebanding dengan sayap nyamuk saja, digambarkan nyamuk di sini karena nyamuk itu nggak ada yang mau. Ada yang mau pelihara nyamuk? Saya yakin tidak ada. Orang selalu tangkapnya nyamuk hanya mengganggu, menggigit, dan kalau datang mungkin kita berusaha membunuhnya dengan menepuk atau menyemprotnya misalnya. Ya. Di sini kita lihat teman-teman sekalian, nyamuk dikatakan perumpamaan, bukan hewan yang lain, karena memang nyamuk umumnya orang tidak suka. Tidak ada orang pelihara nyamuk. Berusaha diusir, berusaha dibunuh gitu kan. Dikasih gambaran kalau seandainya dunia ini seluruhnya dengan semua fasilitasnya, hutannya, lautnya, sungainya, semua kekayaan-kekayaan yang di dalamnya, gitu kan. Tambang-tambangnya, hewan-hewannya, penghuninya semua tumbuh-tumbuhannya, itu kalau semua senilai di sisi Allah dengan sebelah sayap nyamuk saja, nyamuk yang orang tidak suka, maka mungkin Allah tidak akan memberikan minum seteguk pun orang kafir. Ya. Karena orang kafir kufur kepada Allah, sama dengan di perusahaan Anda, pembangkang, penjahat. Nggak mungkin Anda mau kasih walaupun seteguk air, kan gitu. Tetapi karena dunia ini terlalu hina di sisi Allah SWT, nggak ada nilainya, gitu kan, maka Allah tetap memberikan minum orang kafir.
Ini pelajaran yang kita ambil teman-teman sekalian dari makna hadis ini adalah bagaimana hinanya dunia ini. Hinanya dunia ini. Dunia ini sebentar, kita akan lalui. Saya ingatkan diri saya kembali dan Anda sekalian, semua ini teman-teman prestasi dunia yang kita kejar. Dari titel akademik, dari jabatan di kantor, ya, pengharuman nama, semua produk bermerek, mobil, pakaian, dompet, tas, sepatu, rumah yang mewah di komplek perumahan yang terkenal misalnya, atau di sebuah lokasi yang mahal. Semua itu teman-teman dunia. Nggak ada satupun yang akan Anda bawa nanti. Bahkan kalau Anda sudah jadi jenazah, dipakein baju Anda yang penuh dengan bintang-bintang dan pangkat-pangkat, tidak akan berguna, tidak ada yang lihat. Di masa hidup Anda, orang cuma mengatakan, oh iya bagus ya, oh hebat ya. Ya, wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, raja, oh hebat. Tapi setelah dia mati, nggak ada nilainya urusan dunianya itu pada dia setelah dia mati. Jubahnya yang mewah. Kalau dia sudah jadi jenazah lalu ditaruh di mobil Ferrarinya, ada nilainya? Sudah nggak ada nilainya. Berarti menandakan memang itu cuma dunia sebentar. Anda boleh nikmatin itu, karena bagian daripada agama kita sudah saya jelaskan di awal bab zuhud ini. Sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbun yara athara ni'ami ala abdi. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Tetapi kita harus faham, ini semua kita akan tinggalkan. Ya. Makanya kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, saya bertemu dengan satu generasi, maksudnya sahabat Nabi, yang mereka sama sekali tidak pernah merasa sedih pada saat tertinggal dari salah satu dari urusan dunia ini. Mereka nggak penting. Justru lebih berat bagi mereka pada saat mereka ketinggalan satu kali sholat berjamaah. Luput dari zikir yang harus dia baca. Ya. Al-Quran yang harus dia baca. Itu sudah merupakan beban yang paling berat bagi mereka. Dibandingkan mereka nggak bisa makan, mereka nggak bisa minum, orang benci dia tidak dapat pekerjaan, itu tidak penting. Begitu kita memahaminya. Jadi dunia bisa kita nikmatin, tapi sebatas sebagai fasilitas untuk menuju kepada akhirat. Bukan dia menjadi target utama. Saya ingatkan kembali perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang ulama Saudi. Beliau mengatakan, perumpamaan kita dengan dunia ini seperti orang yang masuk ke WC. Maaf saya ucapkan karena ini ucapan beliau. Orang masuk ke WC. Apa yang dikerjakan? Buang air besar atau buang air kecil kan? Dia selesaikan hajatnya lalu kemudian dia pergi. Jadi ingin menggambarkan bahwasanya dunia ini bukan target utama loh. Jangan saling gontok-gontokan, bunuh-membunuh gara-gara harta ya, tidak masuk akal, menjatuhkan. Dan semua terjadi nih. Orang menghibah, orang memfitnah, orang memukul, orang membunuh, ya, orang menipu. Semua itu karena masalah kejar dunia yang sebenarnya akan ditinggalkan juga. Dan makin besar hak orang lain yang Anda ambil, maka makin berat hukuman buat Anda. Pasti itu. Tidak mungkin tidak. Maka garis bawahi poin ini teman-teman sekalian. Ya. Dan di sini pelajaran yang lain yang kita bisa ambil dari hadis adalah bagaimana hinanya orang kafir. Ya. Sampai dijadikan sebagai perumpamaan. Kalau bukan karena dunia ini nggak punya nilai, bahkan dengan selembar ya, sayap nyamuk saja nggak senilai, masih lebih mahal sehelai ya, sayap nyamuk di sisi Allah daripada dunia ini. Maka orang kafir tidak akan dikasih minum. Ya. Kalau seperti itu gambarnya bagaimana di akhirat nanti. Ini semua membenarkan dalil-dalil tentang bagaimana siksaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka nanti di neraka. Yang kekal abadi. Ya. Maka ini harus betul-betul difahami baik-baik. Makanya Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Itu poinnya. Itu keselamatannya. Juga pelajaran lain di sini adalah yang ketiga, luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan minum, makan, nafas orang-orang bahkan yang menghina Allah azza wa jalla. Orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlula. Tangannya Allah itu ya tertutup. Mereka menggambarkan Allah itu pelit. Ya. Orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Padahal Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Mereka menyakiti Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak, padahal Allah tidak punya anak. Dan Allah masih memberikan kepada mereka rezeki. Setelah mengucapkan itu. Ya. Padahal Allah SWT mustahil bergantung pada makhluknya. Ini termasuk pelajaran yang kita ambil. Hadis selanjutnya nomor 482. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrallahi ta'ala, wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman.
Ketahuilah sesungguhnya dunia ini dilaknat dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah Ta'ala dan segala yang mendekatkan kepadanya. Orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hasan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama tentang kondisi dunia sekali lagi. Karena bicara zuhud dalam bab kita ini berarti mendahulukan akhirat dari dunia, gitu kan? Di sini dikatakan ketahuilah, kata Nabi SAW, sadarilah, pelajarilah, dunia ini dilaknat. Ada footnote nomor 430 di bawah, yakni dibenci dan tak berharga. Itu makna dilaknat di sini. Dibenci. Hanya memang tempat untuk sementara, tempat terhina, tempat untuk lewat saja. Beruntunglah orang yang maksimalkan waktu di dunia dengan beribadah kepada Allah, sehingga dia sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena Allah ciptakan kita di muka bumi ini dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia termasuk ada di muka bumi ini kecuali untuk menyembah kepada aku. Itu aja kebaikan. Yang lain tidak ada lagi. Sisanya terhina. Foya-foya, diskotik, bar, segala macam ini enggak ada gunanya sama sekali. Dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya. Artinya tidak ada nilainya. Ya. Gak bernilai. Saya subhanallah kemarin bawa jemaah, kami tur muslim ke Turki. Kita datang, padahal itu istana peninggalan sultan-sultan muslim ya. Begitu kami masuk ke istana top couple, masuk ke dulu dapurnya istana, peninggalan periuk mereka, sendok mereka, alat-alat masaknya segala macam. Satu sisi yang lain kita masuk, ada pengadilan mereka di situ. Sisi lain kita masuk lagi ada tempat peninggalan bersejarah, ya yang ditinggalkan oleh raja-raja di situ seperti baju perang mereka, pedang mereka, segala macam. Banyak sekali jenis-jenis macam-macam di situ. Juga segala macam hal lah. Sampai kami keliling ke dalam-dalam istananya, kamar tidurnya, ruang meetingnya, segala macam. Indah iya. Tapi subhanallah mana penghuninya ini? Mana yang bangun ini? Udah nggak ada. Orang cuma kenang. Padahal itu orang-orang muslim gitu kan. Yang insya Allah mudah-mudahan itu mereka sudah menikmati dunia mereka dan mereka mudah-mudahan menunggangi dunia itu untuk akhirat. Tapi seperti itu. Ternyata cuma itu raja-raja. Bagaimana dengan masyarakat biasa? Jadi betul-betul memang terhina. Jadi kayak maksudnya dunia ini bukan hal yang harus jadi target utama. Ya, itu yang dimaksudkan di sini. Lalu kata Nabi SAW kecuali zikir kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi pelajaran pertama tentang tidak bernilai dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Ya. Yang kedua adalah yang bernilai hanya dalamnya ibadah kepada Allah. Di antaranya zikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir, majelis ilmu seperti ini. Ya. Saling mengingatkan, menyebut Allah, berzikir dengan jari-jari kita misalnya. Ya. Bersyukur kepada Allah. Itu semua punya makna lebih mahal daripada dunia ini. Ya. Dan juga ya, orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Ya. Jadi semua terlaknat, tidak ada nilainya kecuali zikrullah. Masuk dalamnya semuanya zikrullah, bukan cuma penyebutan nama-nama Allah, tapi sholat. Semua ibadah itu namanya dikenal dengan zikrullah secara umum, maknanya mengingat Allah ya. Kemudian orang yang alim, yang belajar agama, dan juga orang yang belajar agama. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran tentang keutamaan zikir. Dan perlu ada ketahui ada sebuah statement sahabat, sehingga saya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan ini ya. Beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berharga yang bisa menyelamatkan seorang dari siksa kubur dibandingkan zikrullah. Dan satu-satunya ibadah yang akan terus tetap berjalan walaupun kita sudah di surga adalah zikrullah. Yang lain sudah tidak ada, sholat, puasa, jihad, tidak ada lagi ya di surga. Tapi zikrullah itu terus berjalan. Dan sifat para malaikat, mereka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yafturun, mereka tidak pernah bosan. Memang Allah Azza wa Jalla diingat ya, oleh seluruh makhluknya secara abadi di dunia dan di akhirat kita ya. Kemudian pelajaran yang lain juga tentang kedudukan seorang alim ya. Semoga Allah SWT jadikan kita, sampaikan kita ke level ini ya, menjadi seorang yang alim. Dan tidak mungkin ya, orang lahir sudah pintar, nggak mungkin. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum wal fikru bittafaqquh. Ilmu itu harus dengan belajar, dan lebih memahami dan mendalami agama sehingga menjadi seorang alim atau faqih harus dengan tafaqquh,
serius dalam belajar itu. Nggak ada orang lahir dalam kondisi sudah pintar, nggak mungkin. Derajatnya sangat tinggi. Dalam hadis lain dikatakan, sesungguhnya ya, Allah, para malaikat-malaikatnya, penghuni langit dan bumi, memohon ampun, bahkan semut di lubangnya dan ikan-ikan di lautan, memohon ampun untuk pengajar manusia kebaikan. Maksudnya, seorang alim mengajarkan ilmu agama. Anda bisa bayangkan kalau Allah memaafkan kesalahan kita, seluruh malaikat dan seluruh makhluk, bahkan ikan-ikan di lautan entah berapa jumlahnya, semut berapa jumlahnya di lubang-lubangnya seluruh muka bumi ini, memohon ampun untuk kita dan kita mengajarkan kebaikan. Anda sekarang dengarkan nih, apa yang kami sampaikan. Semoga Allah ikhlaskan. Lalu Anda sampaikan kepada orang lain, itu sudah cukup. Anda mendapatkan keutamaan ini. Satu orang saja makhluk Allah mohon ampun, mohon kepada Allah agar mengampuni dosa kita sudah cukup. Bagaimana dengan seluruh jumlah makhluk yang miliaran ini memohon ampun buat kita, teman? Itu didapatkan hanya bagi orang alim. Ya. Kemudian yang terakhir adalah keutamaan muta'allim, orang yang belajar menuntut ilmu. Nah, tahap untuk menjadi seorang alim harus jadi muta'allim dulu, orang yang belajar dulu. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, ini pelajaran yang besar sekali yang bisa kita ambil. Selanjutnya, hadis nomor 483 yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidu ad-dhai'ata fatargabu fid dunya. Janganlah kalian berlebihan dalam memiliki ad-dhai'ah, ad-dhai'ata. Di situ ada footnote nomor 431, ad-dhai'ah artinya tanah dan kebun. Yang makna hadis ini artinya janganlah kamu terlalu banyak dalam memiliki sehingga kamu melupakan kehidupan akhirat sebagaimana sabda Nabi SAW, fatargabu fid dunya. Janganlah kalian berlebihan memiliki ad-dhai'ah. Akibatnya kalian akan mencintai dunia. Diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran ya, apa yang sudah kami jelaskan dari awal bab zuhud. Dunia boleh punya rumah, boleh punya kebun, boleh punya tanah, boleh punya mobil, boleh punya keturunan banyak, boleh. Prestasi dunia, titel akademik, ya, jabatan-jabatan yang tinggi, silakan selama tidak melanggar hukum Allah SWT. Dan yang penting teman-teman, tunggangi itu untuk kehidupan akhirat kita. Itu yang penting. Bagaimana jabatan kita, bagaimana titel kita, semuanya kita gunakan untuk mendapatkan di akhirat sana nanti. Itu yang penting. Diambil dari potongan hadis di sini, jangan kalian berlebihan. Maksudnya berarti boleh memiliki ad-dhai'ah, artinya kebun, tanah, harta. Boleh tapi jangan berlebihan. Ada orang mungkin hampir setengah kampung dia punya dia sendiri. Bebasin tanah, bebasin sana, dan tidak ada diwakafin untuk Allah Subhanahu wa taala. Dunia saja semua. Nah, ini yang dimaksudkan. Tapi kalau Anda punya tanah banyak, tapi tanah itu Anda ya wakafkan, itu lain. Ya. Ada yang Anda wakafkan, ada yang Anda nikmatin, itu tidak ada masalah. Ya. Tapi potongan hadis yang kita ambil pelajaran sini, jangan kalian berlebihan, maksudnya boleh. Ya. Kemudian pelajaran yang lain adalah fatargabu fid dunya. Lalu kalian akhirnya mencintai dunia ini. Sudah tidak mau pindah ke akhirat. Kayak orang yang ketakutan luar biasa gitu. Subhanallah, orang kalau fahami zuhud teman-teman dan tahu ada kehidupan akhirat, dunia jadi kecil buat dia. Dia dapat, alhamdulillah. Dia nggak dapat, tidak ada masalah. Dia nggak masalah. Yang penting jangan hilang sesuatu yang di akhirat sana. Tapi kalau orang cinta dunia, itu luar biasa berlebihannya. Luar biasa. Berlebihannya adalah dia apa namanya? Takut sekali kehilangan. Kontok-kontokan, sikut sana, sikut sini. Yang penting dapat apa yang diinginkan dari dunia. Ini berbahaya sekali. Semua ada tanggung jawabnya. Hati-hati teman-teman sekalian. Hati-hati. Akhirnya kita punya musuh di akhirat. Kami selalu bahasakan. Menuju ke akhirat, bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Menuju ke akhirat, bawalah ya, amal saleh ya, dan teman yang saleh. Karena amal saleh membantu kita masuk ke surga. Derajat di surga kita bisa dapatkan karena kita patuh sama Allah. Dan teman yang saleh akan membantu kita dengan syafaatnya kalau kita kurang amal. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa, perbanyak segera taubat sebelum tiba kematian, dan jangan bawa musuh. Nah, ini yang sering orang lupa ini. Tiap hari dia ciptakan musuh itu. Ada saja orang yang digibah, ada saja orang yang difitnah, ada saja orang yang disakiti, ya. Ada saja orang yang ditipu. Akhirnya dia punya musuh-musuh. Lalu dia merasa aman. Yang penting saya sudah
dinobatkan sekarang jabatan ini terserah. Dulu saingan saya sakitin terserah, nggak bisa. Anda berapa lama menikmati jabatan? 5 tahun, 10 tahun habis itu Anda akan bertemu dengan mereka nanti di hari kiamat. Tidak ada satupun teman-teman sekalian orang yang beranjak di akhirat nanti kecuali harus dia melalui hisab dulu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan banyak catatan amal kecuali satu catatan amal, yaitu hubungan antara seorang hamba dengan hamba yang lain. Allah tidak akan ikut campur di situ sampai pemilik hak yang menentukan. Anda pernah zalimi orang, Anda tidak minta maaf, maka selesai. Atau Anda tidak dimaafkan sama dia, ini jadi masalah. Anda harus selesaikan di akhirat. Dan ingat, di sana nanti, kata Nabi SAW, siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia, selesaikan. Karena di sana nanti, nggak berlaku lagi dirham dan dinar. Nggak berlaku lagi dolar, rupiah, euro, nggak ada lagi. Harus dibayar dengan amal soleh Anda. Ini rugi, karena kita nggak bisa lagi kalau puasa kita diambil atau sholat kita diambil, kita rugi, kita nggak bisa lagi nanti mengerjakan, karena di sana bukan saja bekerja. Hari ini kita amal tanpa hisab, tapi besok hisab tanpa amal. Ini garis bawahi baik-baik teman-teman sekalian supaya tidak ada kesalahan dalam pemahaman seperti ini. Kita tutup dengan hadis yang terakhir kita bahas pada siang ini, yaitu hadis nomor 484 yang berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr bin As sahabat. Beliau berkata, "Marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana." Faqal, "Ma hadha?" Faqulna, "Qad waha fa nahnu nuslihuhu." Faqulna, "Qad waha fa nahnu nuslihuhu." Faqala, "Ma ara al-amra illa a'jala min dhalik." Hadis ini riwayat Tirmidzi, Abu Daud dengan sanad yang sahih dan juga disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, pernah melewati kami sedang kami memperbaiki rumah dari kayu dan bambu. Maka beliau bertanya, apa yang kalian lakukan? Kami menjawab, ia sudah hampir roboh dan lalu kami perbaiki. Maka beliau bersabda, aku tidak melihat perkaranya melainkan lebih cepat daripada ini. Apa makna kalimat ini teman-teman sekalian? Kita ambil dari hadis, pelajaran dari hadis. Abdullah bin Amr menggambarkan bagaimana beliau memperbaiki rumahnya. Dan ini dibolehkan dalam Islam, renovasi rumah, perbaiki rumah, apalagi memang dibutuhkan bukan mubazir gitu bukan berlebihan, maka boleh saja. Nah, tapi di sini dan tidak dilarang. Terbukti Nabi SAW tidak mengatakan jangan kalian lakukan itu, percuma kalian akan tinggalkan, tidak seperti itu. Tapi Nabi SAW cuma memberikan peringatan. Seakan-akan makna sabda Nabi, boleh tapi ingat tetap dia akan lebih cepat rusak daripada itu. Maksudnya dunia kalian ini akan sebentar kalian hidup, karena akan tinggalkan dunia ini, nggak akan berlama-lama di dunia ini. Ini makna wasiat Nabi SAW. Jadi pelajaran yang pertama adalah bolehnya renovasi rumah, boleh perbaikin rumah, boleh memenuhi apa yang kita butuhkan di dunia, mengganti produk-produk lama kita, tidak ada masalah. Yang penting jangan mubazir, jangan dari sumber yang haram, jangan produk yang haram. Kemudian bagaimana wasiat Nabi SAW bagi orang yang seperti ini agar mereka hati-hati dengan dunia, walaupun mereka renovasi, tapi ingat jangan menjadi sebuah target yang berlebihan, Karena ada orang terlalu berlebihan dalam renovasi rumah sampai membuat dia sudah seakan-akan akan hidup selamanya di situ. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah, dan kita akan coba buka pertanyaan setelah membahas hadis nomor 484, dan insya Allah kedepannya kita akan masuk ke hadis lanjutannya masih di bab yang sama 485, dan insya Allah kedepannya kita akan selesaikan semua hadis kurang lebih nanti ada dari 485 sampai 495. Bila Allah mudahkan kita akan selesaikan satu pertemuan insya Allah.